Halo, selamat datang di kelas C# Fundamental. Nama saya Erik Kurniawan dari Cloudemia. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas chapter yang ketiga dari kelas C# Fundamental, yaitu tentang penggunaan tipe data pada C#. Adapun agenda materi yang akan kita pelajari hari ini adalah tipe data, dilanjutkan dengan demo, kemudian CTS atau Common Type System, Local Type Inference, Enumeration, dilanjutkan lagi dengan demo yang kedua, konversi tipe data, boxing dan unboxing, kemudian terakhir dilanjutkan dengan demo yang ketiga. Pertama, kita akan membahas tentang tipe data yang ada pada C#. Terdapat dua tipe data yang ada pada C#, yaitu value type dan reference type. Tipe data value atau value type. Variabel yang bertipe value type disimpan pada lokasi memori yang bernama stack. Sifatnya non-garbage collected. Jadi, variabel dengan tipe ini tidak dimanage oleh CLR. Jika variabel sudah out of scope atau tidak digunakan lagi, maka secara otomatis tempatnya dapat di-reclaim oleh variabel yang lain. Value type sendiri diturunkan dari namespace system.valueType. Variabel yang bertipe value type memiliki kopi datanya masing-masing, sehingga perubahan satu nilai pada variabel tidak akan mempengaruhi nilai variabel yang lainnya. Yang termasuk ke dalam tipe data value type adalah tipe-tipe bilangan bulat seperti byte, short, integer, long, kemudian tipe-tipe karakter, tipe floating point atau bilangan pecahan seperti float, double, floating point untuk high precision seperti decimal, tipe boolean, enumeration types, dan struct types. Tipe data yang sudah kita pelajari sebelumnya mempunyai range nilainya masing-masing. Range nilai adalah kapasitas nilai yang dapat ditampung ke dalam tipe data tersebut. Seperti dapat kita lihat pada tabel berikut. Untuk kategori sign integer, di situ terdapat 4 macam tipe data, yaitu S-byte yang ukurannya 8 bit, dapat menampung nilai dari minus 128 sampai dengan 127. Semakin besar bitnya, maka range nilainya juga semakin besar. Contohnya adalah tipe long yang mempunyai bits 64. Dia mampu menyimpan nilai dengan range yang amat sangat besar. Perbedaan dari signed integer dan unsigned integer terletak pada kemampuan menyimpan nilai negatif. Unsigned integer tidak dapat menampung nilai negatif seperti halnya signed integer. Unsigned integer dimulai dari 0, tapi kapasitas maksimalnya 2 kali dari signed integer. Selain integer, ada tipe data pecahan atau floating point, yaitu float dan double. Double memiliki presisi yang lebih tinggi daripada float, karena bitnya lebih banyak, yaitu 64 bit. Tapi, jika Anda ingin presisi yang paling tinggi, Anda bisa menggunakan tipe data desimal. Tipe data reference atau reference type. Berbeda dengan value type, reference type dialokasikan di lokasi memori yang bernama heap. Sifatnya adalah garbage collected. Jadi, ketika variabel sudah tidak mereferensi ke objek manapun, maka variabel akan ditambahkan ke dalam antrian garbage collector, sehingga tempatnya dapat segera di-reclaim oleh variabel yang lain. Secara object-oriented programming, reference type diturunkan dari system.object namespace. Jadi, dengan menggunakan reference type, satu objek dapat direferensi oleh lebih dari satu variabel. Perubahan nilai pada objek referensi yang sama akan mempengaruhi nilai pada objek lainnya. Ini sangat amat mirip dengan tipe pointer yang biasa Anda gunakan di C++. Yang termasuk ke dalam tipe data reference adalah class, interface, array, dan delegates.
Untuk memperjelas perbedaan kedua tipe ini, maka saya akan membuat program untuk mendemokan kepada Anda. Pertama kali kita akan buka Visual Studio. Saya menggunakan versi 2008. Kemudian buat project baru dengan cara klik File, New Project. Kemudian kita pilih project type-nya adalah C#, kemudian Windows Form Application. Kita simpan di .NET Sample. Kita beri nama aplikasinya Chapter 3. Kita OK. Kemudian di sana tambahkan satu buah button baru. Pada properti text, ubah menjadi value type. Beri nama juga buttonnya btn value. Kemudian klik dua kali pada button tersebut untuk masuk ke event klik. Kemudian kita akan deklarasikan dua variabel yang bertipe integer. Bilangan 1 sama dengan 12, kemudian bilangan 2. Di sini bilangan 2 sama dengan bilangan 1. Ini berarti kita mengkopikan data dari bilangan 1 ke dalam bilangan 2. Kemudian kita akan coba tampilkan nilai dari bilangan 2. Bilangan 2 toString. Jangan lupa untuk menggunakan toString untuk mengkonversi dari tipe integer ke string. Karena kita akan mengoutput ke layar. Output harus bertipe string. Jika kita menerima inputan dari layar, itu juga tipenya harus string. Nah, setelah ini kita akan ubah nilai dari bilangan 2 menjadi 23. Kemudian kita akan coba tampilkan isi dari bilangan 1. Kita akan buktikan apakah jika bilangan 2 diganti nilainya, bilangan 1 juga akan ikut terganti nilainya. Oke, kita jalankan. Nah, yang pertama, bilangan 2 sama dengan 12, nilainya sama dengan bilangan 1. Yang kedua, bilangan 1 tetap 12 ketika kita merubah bilangan 2 menjadi 23. Ini membuktikan bahwa ketika kita mengassign bilangan 2 dengan nilai bilangan 1, maka secara otomatis nilai bilangan 1 dikopikan ke dalam bilangan 2. Karena integer adalah value type. Maka ketika kita merubah nilai bilangan 2 menjadi 23, kita lihat bahwa bilangan 1 tidak terpengaruh nilainya. Dia tetap menampilkan 12. Nah, ini yang disebut sebagai value type. Kemudian kita akan tambahkan satu tombol lagi ke dalam form. Kita beri nama btn reference. Untuk property text kita set reference type. Oke. Kemudian sebelumnya kita akan membuat satu tipe kelas. Kita beri nama mahasiswa add Oke. Kemudian pada kelas mahasiswa ini kita akan membuat
dua properti, string name untuk nomor induk mahasiswa. Saya menggunakan fitur baru dari C# 3.0 yaitu automatic property. Prop string nama. Oke, kita sudah punya dua properti pada kelas mahasiswa yaitu name dan nama. Sekarang pada form 1 kita akan akses kelasnya. Kita klik button reference, kemudian kita buat instan kelas baru dengan nama MHS1 new mahasiswa. Kemudian kita set property name dari mahasiswa 1 menjadi 2203.02321 MHS1 titik nama sama dengan Erik. Oke, kemudian kita buat satu instan kelas lagi, kita beri nama MHS2, kita assign dengan MHS1. Ini berarti mahasiswa 1 dan mahasiswa 2 menunjuk pada satu objek referensi yang sama. Oke, sekarang kita coba tampilkan isi dari mahasiswa 2. Kemudian kita akan rubah properti dari mahasiswa 2, properti nama menjadi Andi. Oke, setelah dirubah menjadi Andi, sekarang kita coba menampilkan isi dari mahasiswa 1. Sekarang kita akan jalankan programnya. Ini kita lihat. Pertama kali ketika mahasiswa 2 nilainya di-assign menjadi mahasiswa 1, maka properti nama di mahasiswa 2 akan sama dengan properti nama yang ada pada mahasiswa 1. Ketika kita ubah properti nama pada mahasiswa 2, maka nama pada mahasiswa 1 juga ikut berubah. Nah, ini membuktikan bahwa mahasiswa 1 dan mahasiswa 2 memiliki objek referensi yang sama. Sehingga ketika kita merubah nilai dari mahasiswa 1 titik nama, maka mahasiswa 2 titik nama juga ikut berubah. Sebaliknya, jika kita merubah mahasiswa 2 titik nama, maka nilai pada mahasiswa 1 titik nama juga ikut berubah. Karena dua variabel tersebut mengacu pada satu objek referensi yang sama. Ini yang disebut sebagai reference type. Type system. CTS adalah bagian dari spesifikasi Common Language Infrastructure dari .NET Framework. CTS digunakan oleh semua bahasa yang mendukung .NET Framework, seperti Visual Basic, C#, C#, dan bahasa-bahasa lainnya. Dengan menggunakan CTS, semua tipe data yang spesifik terhadap sebuah bahasa akan dikonversikan ke dalam tipe data yang sifatnya umum untuk semua bahasa di .NET Framework. Jadi, apabila sudah dikonversikan ke dalam CTS,
dan disimpan dalam intermediate language, maka string pada C# juga sama dengan string pada Visual Basic. Pada .NET, kita juga diberikan pilihan untuk menggunakan tipe data yang sifatnya language specific atau CTS. Jadi pada C# Anda dapat menuliskan int atau system.int32, long atau system.int64, datetime atau system.datetime. Local Type Inference. Local Type Inference diperkenalkan pada C# 3.0. Jadi ini adalah fitur yang baru pada C# 3.0. Dengan Local Type Inference, kita dapat mendeklarasikan variabel tanpa harus mendeklarasikan tipe datanya terlebih dahulu. Ini amat sangat mirip dengan pemrograman scripting seperti JavaScript. Tapi, Local Type Inference hanya berlaku di method scope saja, dan nilai variabelnya harus langsung diinisialisasi. Enumeration. Enumeration merupakan kumpulan konstanta yang memiliki nilai yang tetap. Enumeration digunakan untuk memudahkan pembacaan kode pada program kita. Biasanya digunakan sebagai input pilihan. Jadi, kita sering menggunakan enumeration pada percabangan switch. Untuk memperjelas penggunaan Local Type Inference dan enumeration, maka kita akan membuat demo programnya. Pertama-tama buka Visual Studio, kita buka project yang tadi sudah kita buat. Kita tambahkan satu tombol di sini, kemudian beri nama Type Inference. Beri juga nama buttonnya btn inference. Oke. Kita klik dua kali untuk masuk ke event klik dari button inference. Kemudian kita akan coba deklarasikan variabel menggunakan local type inference. Jadi kita tidak perlu mendefinisikan tipe datanya, cukup menggunakan keyword var. Var bilangan 1, kita beri nilai 12. Kemudian var nama, kita beri nilai Eric. Kemudian var check sama dengan true. Tambahkan juga var bilangan 2 sama dengan 12,5. Var tanggal sama dengan new date time 2004 04 05. Oke, kemudian kita akan cek tipe data dari masing-masing variabel. Message box show field 1 get type untuk mengecek tipe datanya, to string untuk ditampilkan ke layar. Message box show nama get type to string. Message box show check get type to string. Message box show field 2 get type to string. Message box show tanggal get type to string. Kalau kita jalankan programnya, kalau kita tekan tombol type inference, maka dapat kita lihat bahwa variabel pertama bilangan 1 yang kita assign dengan nilai integer, compiler
langsung dapat menerka bahwa tipenya adalah integer 32. Variabel kedua kita isi dengan string Eric, compiler juga langsung tahu bahwa tipenya string. Begitu juga dengan yang ketiga, kita isi true atau false. Compiler langsung tahu tipenya boolean. Kemudian 12,5, dia tahu tipenya double. Kemudian yang terakhir kita kasih datetime. Dia juga bisa langsung tahu bahwa tipenya datetime. Nah, ini yang kita sebut sebagai local type inference, fitur baru pada C# 3.0. Kemudian pada form tambahkan satu button lagi. Kita akan coba enumeration. Pada property text ganti menjadi enumeration. Kemudian property name juga harus diganti menjadi btn enumeration. Oke, sudah. Kita klik 2 kali di button enumeration. Sekarang sebelum kita gunakan, kita harus mendeklarasikan dulu tipe enumeration. Kita akan buat satu enumeration, beri nama warna. Nah, di sini kita isi merah, hijau, biru, kuning, dan ungu. Kemudian kita akan mendeklarasikan satu variabel yang tipenya adalah enumeration. Kita beri nama enum warna. Kemudian kita inisialisasi hijau. Buat switch untuk selection, kita akan lihat warna apa yang sudah kita pilih. Oke, kemudian kita akan jalankan. Kita klik tombol enumeration. Nah, akan mengoutput nilai hijau. Demikian sampel untuk local type inference dan enumeration. Konversi tipe data. Dalam pemrograman, konversi satu tipe data ke tipe data yang lain pasti sering terjadi. Hal ini disebabkan karena input tipe data yang sangat beragam. Sebagai contoh, yang paling sering kita lakukan adalah mengambil inputan data dari screen, yang default tipenya adalah string. Setelah masuk ke program, inputan tersebut dapat dikonversi ke dalam tipe data yang kita inginkan untuk diproses lebih lanjut. Pada C# terdapat dua jenis konversi tipe data. Yang pertama adalah implicit conversion. Implicit conversion adalah konversi yang dilakukan secara otomatis oleh compiler. Implicit conversion terjadi ketika sebuah variabel di-assign dengan nilai variabel yang lain yang memiliki tipe data yang berbeda. Konversi ini rentan terhadap kemungkinan terjadinya runtime error yang disebabkan oleh proses narrowing conversion. Narrowing conversion terjadi ketika sebuah tipe data tidak dapat menampung nilai karena range nilainya lebih kecil dari nilai yang diinputkan ke dalam tipe data tersebut.
Jika Anda tetap ingin memaksakan narrowing conversion, maka Anda harus secara eksplisit menggunakan casting. Tapi jika nilai dari tipe data yang lain yang dimasukkan ke dalam tipe data tersebut masih di dalam range, maka compiler akan melakukan widening conversion secara otomatis. Explicit conversion adalah konversi yang kita tuliskan secara eksplisit menggunakan keyword convert, keyword as, dan casting. Konversi ini dapat digunakan untuk proses boxing dan unboxing. Widening conversion. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, widening conversion adalah konversi dari tipe data yang range nilainya lebih kecil ke tipe data yang range nilainya lebih besar. Proses ini dilakukan secara implisit oleh compiler. Misalnya dari S-byte ke short, integer ke long ke float, float ke double, karakter ke unsigned short, dan lain sebagainya. Narrowing conversion. Narrowing conversion adalah kebalikan dari widening conversion. Jadi, dari tipe data yang range nilainya lebih besar, ingin dimasukkan ke dalam tipe data yang range nilainya lebih kecil. Jika Anda tidak melakukan konversi secara eksplisit, maka akan terjadi error. Ilustrasinya seperti ketika kita ingin menuangkan isi dari gelas yang lebih besar ke dalam gelas yang lebih kecil. Maka otomatis akan tumpah karena kapasitas gelas kecil tidak cukup. Nah, solusi yang Anda dapat lakukan adalah menggunakan explicit conversion, yaitu dengan menggunakan casting. Tapi, akibatnya pasti ada nilai yang terpotong. Misalnya, pada contoh program di bawah, nilai variabel double pertama adalah 12,5. Tapi setelah kita konversi menjadi integer, maka nilainya menjadi 12. Karena tipe integer tidak dapat menampung nilai floating point. Boxing dan unboxing. Istilah boxing berarti konversi dari value type diubah menjadi reference type atau objek. Istilah unboxing berarti dikembalikan lagi dari objek atau reference type ke dalam tipe data value atau value type. Untuk melakukan proses boxing dibutuhkan konversi implisit atau eksplisit. Ini sifatnya adalah opsional. Misalnya seperti pada release, jika kita mempunyai tipe value, maka akan secara otomatis dibox atau dikonversikan ke dalam reference type. Untuk melakukan unboxing, kita membutuhkan konversi yang eksplisit. Boxing dan unboxing tidak disarankan digunakan dalam programming, karena dapat menyebabkan penurunan performa program. Untuk lebih jelasnya, sekarang kita akan membuat program untuk mencoba implicit dan explicit conversion, juga mencoba boxing dan unboxing. Pertama-tama kita buka dulu Visual Studio. Kemudian kita buka project sebelumnya. Kita tambahkan satu button baru. Kita beri nama implicit conversion. Property name btn implicit. Oke. Kemudian kita klik dua kali. Pertama, kita deklarasikan tipe data bertipe integer. Kemudian yang kedua, kita deklarasikan juga tipe data float. Tipe data float, kita masukkan nilai dari bilangan 1 yang tipenya adalah integer. Nah, jika kita lihat, konversi dari integer ke float tidak menghasilkan error. Karena ini adalah implicit conversion. Compiler akan secara otomatis mengkonversi dari integer ke float, dari tipe yang kecil ke tipe yang lebih besar. Jika kita tampilkan,
Nah, tidak terjadi error. Program dapat berjalan dengan baik. Ini yang disebut sebagai implicit conversion. Sekarang, bagaimana jika kita balik? Pertama, kita deklarasikan tipe float terlebih dahulu. Sama dengan 12.5. Kemudian kita deklarasikan juga integer bilangan 1 sama dengan bilangan 2. Jika kita lihat, di situ terjadi error. Tandanya bilangan 2 ada garis merah di bawah variabel. Jika kita baca errornya, di situ ada tertulis cannot implicitly convert type float to integer. Jadi, compiler tidak dapat secara implisit mengkonversi dari tipe float yang range nilainya lebih besar ke tipe integer yang range nilainya lebih kecil. Karena tipe integer tidak dapat menampung nilai floating point atau nilai pecahan. Nah, jika kita ingin memaksakan untuk mengkonversi float ke integer, kita harus melakukan explicit conversion. Jadi, kita menggunakan casting. Nah, dengan casting, kita memaksa float untuk dikonversi menjadi integer. Kemudian kita akan tes setelah kita beri casting, apakah program bisa dijalankan. Oke, kita jalankan. Nah, dapat kita lihat bahwa bilangan 1 dapat dicetak, di situ hasilnya adalah 12. Karena nilai integer tidak dapat menampung nilai floating point. Jadi, dari float yang tadinya 12,5, nilainya dipotong menjadi 12. Karena nilainya harus dimasukkan ke dalam tipe integer. Nah, itu yang namanya explicit conversion. Jadi kita melakukan casting di sini. Baik, itu tadi adalah perbedaan antara implicit conversion dan explicit conversion. Sekarang kita akan mencoba proses boxing dan unboxing. Sebelumnya kita masukkan dulu satu tombol baru dalam form. Beri nama btn boxing. Kemudian pada teks beri nama boxing unboxing. Proses boxing dan unboxing dapat terjadi ketika kita menggunakan object collection yang namanya ArrayList. Sekarang kita akan coba membuat satu ArrayList. ArrayList itu adalah seperti array tapi nilainya dinamis. Jadi tidak seperti array yang statis, nilai dari ArrayList adalah dinamis. Untuk menggunakan ArrayList, terlebih dahulu kita using namespace system.collection karena kelas ArrayList berada di dalam namespace system.collection. Setelah itu, baru kita dapat mendeklarasikan ArrayList di sini. ArrayList. Oke, kita beri nama array bilangan sama dengan new ArrayList. Kemudian untuk mengisi ArrayList, kita cukup menggunakan metode add. ArrayList sifatnya dinamis, jadi kita dapat menambahkan berapa banyak yang kita mau. Ada contoh di sini, saya akan menambahkan 3 buah saja. Kemudian, ketika kita menambahkan bilangan di sini menggunakan metode add, proses boxing terjadi karena dari nilai integer 12 secara otomatis
ketika dimasukkan ke dalam metode add akan dikonversi menjadi tipe reference atau tipe objek. Ketika kita akan mengambil semua nilai dari array list tersebut menggunakan for, maka kita harus melakukan proses boxing. Bukan boxing, tapi unboxing. Jadi, merubah dari objek ke integer kembali menggunakan explicit conversion convert. Kemudian kita akan tampilkan ke dalam message box. Oke. Jadi proses boxing terjadi di sini ketika kita menambahkan nilai integer ke dalam array list. Dari integer dikonversi menjadi objek. Proses unboxing terjadi di sini ketika kita mengambil nilai dari objek. Dari objek konversi menjadi integer atau value type lagi. Itu yang namanya unboxing. Ketika kita jalankan programnya, nah, semua nilai dari array list bisa kita ambil. Nah, array list di sini menggunakan boxing dan unboxing. Array list sudah tidak disarankan untuk digunakan karena boxing unboxing bisa menurunkan performa kerja program. Pada C# 2.0 ke atas sudah dikenal yang namanya generic. Ini juga bisa diterapkan pada objek-objek collection. Seperti contohnya adalah list. Dengan list kita bisa mendefinisikan tipe dari collection yang akan kita buat. Ini sering disebut sebagai strongly typed collection. Misal kita akan membuat sebuah list yang tipe datanya adalah string. Kemudian kita bisa menambahkan data sama seperti array list. List juga sifatnya dinamis. Untuk mengambil nilainya, kita bisa menggunakan statement for each. Nah, jika dijalankan, kita tutup dulu yang ini. Oke, kemudian baru kita jalankan programnya. Nah, jika dijalankan, maka akan ditampilkan semua nilai yang kita masukkan dalam list. Strongly typed collection lebih disarankan daripada array list karena strongly typed collection tidak menggunakan boxing dan unboxing pada prosesnya. Jadi, jika Anda ingin menggunakan collection, gunakanlah yang strongly typed collection, jangan menggunakan array list. Sekian dari saya, kita akan ketemu lagi di video tutorial yang selanjutnya.